Kita ke informasi selanjutnya, Saudara. Kuasa hukum Peggy Setiawan selaku pemohon mengaku yakin hakim akan mengabulkan gugatan pra-peradilan hingga akhirnya Peggy dibebaskan. Kuasa hukum Peggy menilai selama persidangan Polda Jabar tidak dapat memunculkan bukti konkret bahwa Peggy Setiawan adalah Peggy Peron yang disebut sebagai pelaku pembunuhan Vina dan Eki. Insya Allah, sejak kita memasukkan gugatan pra-peradilan ke Pengadilan Negeri Bandung, insya Allah kita sangat optimis bahwa kita akan memenangkan pra-peradilan ini. Karena kita semua berprinsip bahwa tidak ada di dunia ini yang bisa mengalahkan kebenaran. Ya, sehebat apapun kejahatan, tetap pada akhirnya kejahatan itu akan dikalahkan dengan kebenaran. Kalau misalnya seandainya gugatan kita tidak dikabulkan oleh hakim tunggal ya. Pertama, pertimbangan hakim kan kita tidak bisa mengintervensi. Kemudian yang kedua, ya kami semua tim kuasa hukum Peggy berprinsip bahwa kalau pra-peradilan saja kita tidak menang, berarti memang penegakan hukum di negeri kita ini sudah kacau balau dan hancur. Saudara, sidang pra-peradilan penetapan Peggy Setiawan sebagai tersangka pembunuhan Vina dan Eki pada Kamis kemarin diwarnai adu argumen antara ahli pidana yang dihadirkan Polda Jabar dan kuasa hukum Peggy. Salah satunya soal syarat penetapan tersangka. Sidang gugatan pra-peradilan penetapan tersangka pembunuhan Vina Cirebon, Peggy Setiawan, kembali digelar Kamis kemarin. Kali ini, tim hukum Polda Jawa Barat menghadirkan ahli pidana dari Universitas Pancasila, Agus Surono. Dalam sidang, Agus Surono menjawab pertanyaan Hakim Tunggal Eman Sulaiman soal syarat penetapan tersangka. Agus Surono bilang seseorang yang ditetapkan tersangka tidak harus diperiksa sebelumnya. Dalam menetapkan tersangka, penyidik hanya perlu mendapatkan 2 alat bukti. Ditetapkan jadi tersangka, apakah sebelumnya harus diperiksa terlebih dahulu atau bisa belakangan? Tidak harus, Yang Mulia. Tidak harus. Ya, walaupun di dalam putusan MK itu di dalam pertimbangannya ada, tapi itu tidak mengharuskan. Jadi dasar untuk menetapkan seseorang menjadi tersangka itu adalah hanya mendasarkan pada 2 alat bukti yang tadi saya sebutkan. Agus juga menyebut surat atau dokumen hingga akun Facebook bisa dikategorikan sebagai alat bukti untuk menetapkan status tersangka kepada seseorang. Jadi memang di dalam kaitannya dengan akun Facebook itu memang bisa saja dikualifikasi sebagai alat bukti, Yang Mulia, namun tidak masuk dalam kategori alat bukti surat, tapi ini bisa dijadikan sebagai petunjuk, meskipun nanti akan dikonfirmasi lagi dalam perkara yang dalam pemeriksaan perkara pokoknya, bahwa berkaitan dengan soal akun tadi itu bisa saja dijadikan sebagai dokumen. Nah, ketika kemudian akun Facebook itu nanti terkonfirmasi ya atau terverifikasi oleh ahli yang berkaitan dengan digital forensik misalkan, maka itu bisa saja sebagai dokumen atau informasi yang sifatnya elektronik. Dokumen yang sifatnya informasi elektronik itu pun juga bisa dikualifikasi sebagai alat bukti. Keberatan. Itu. Namun, sidang kemudian diwarnai perdebatan antara tim kuasa hukum Peggy Setiawan dengan tim hukum Polda Jawa Barat. Perdebatan bahkan hingga dilerai oleh hakim. Tim kuasa hukum Peggy menilai ahli pidana yang dihadirkan oleh tim hukum Polda Jawa Barat tidak independen dan objektif. Kuasa hukum Peggy sudah memberikan pertanyaan, namun jawaban dari ahli pidana menurutnya mengecewakan dan tidak semua pertanyaan dijawab. Di dalam persidangan hari ini yang mana pihak termohon menghadirkan saksi ahli, diharapkan oleh kita ini, begitu kita melontarkan pertanyaan, dia menjawab sesuai dengan keahliannya. Ya. Jadi jangan menilai, mohon maaf, ini pertanyaan pra-peradilan, ini pertanyaan pokok perkara. Jawab saja, ya. Apakah masuk nanti ke pokok perkara atau pra-peradilan? Biarkan nanti majelis hakim yang menilai. Jadi sungguh sangat tidak independen kalau saya bilang. Karena semua bermuara kepada 2 alat bukti. Ditanya ini jawabannya 2 alat bukti. Ditanya itu jawabannya 2 alat bukti. Jadi tidak berkembang.
Ketua Tim Hukum Polda Jabar Kombes Nur Hadi Handayani menegaskan, ahli pidana yang dihadirkan pihaknya sudah independen. Nur Hadi bilang, sebagai ahli pidana, Agus Surono telah menjawab seluruh pertanyaan dengan menjelaskan secara komprehensif, termasuk soal 2 alat bukti yang menjadi syarat penetapan tersangka. Memang seperti itu, kalau orang menaikkan tersangka memang ada syarat yang harus dipenuhi, yaitu 2 alat bukti. Bunyinya undang-undang seperti itu. Jangan disalahkan ahli atau salahkan penyidik. Bunyinya undang-undang, textbooknya bunyinya seperti itu. Jadi kalau disalahkan undang-undangnya, jangan. Saya nggak merasa nggak independen. Untuk mungkin dari perasaan dari pemohon aja, saya nggak ada apa-apa. Begitu. Saya nggak pernah merasa seperti itu. Gugatan pra-peradilan menambah panjang kontroversi yang menyelimuti kasus pembunuhan Vina dan Eki di Cirebon, Jawa Barat pada 2016 silam. Putusan pra-peradilan akan diumumkan hakim pada Senin 8 Juli mendatang. Tim Liputan, Kompas TV Bandung, Jawa Barat. Kompas Siang akan kembali dengan sejumlah informasi usai jeda, antara lain Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Airlangga Budi Santoso dipecat dari jabatannya. Ada dugaan pemecatan itu akibat penolakan rencana pemerintah mendatangkan dokter asing ke Indonesia. Sivitas Unair pun menggelar aksi damai di kampus Unair, Surabaya, Jawa Timur.